Aulia membanting buku itu ke meja dengan tangan gemetar, wajahnya memucat seolah darahnya terkuras habis. Buku berjudul Rahasia Tersembunyi, kisah perjuangan seorang wanita muda tergeletak terbuka di halaman yang menceritakan kisahnya sendiri, tapi dengan nama yang diubah dan detail yang dipelintir. Tante Rina, bibinya sendiri, telah menerbitkannya tanpa sepengetahuannya, mengubah penderitaan pribadinya menjadi cerita sensasional untuk dijual. Hati Aulia hancur, sebab buku itu bukan hanya mengungkap rahasia coming out-nya sebagai lesbian, tapi juga memutarbalikkan hubungannya dengan Sinta menjadi drama murahan yang penuh air mata dan pengkhianatan Ikti. Dia ingat malam itu, 2 tahun lalu, ketika dia akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya kepada Tante Rina. Di rumah tante di pinggiran Jakarta, di bawah lampu kuning yang redup, Aulia menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan bibinya. "Tante, aku suka perempuan. Aku mencintai Sinta," katanya dengan suara bergetar, takut akan penolakan. Tapi Tante Rina memeluknya erat, mengusap punggungnya, dan berbisik, "Tidak apa-apa, nak. Tante akan selalu mendukungmu." Kata-kata itu seperti obat penenang, membuat Aulia merasa aman untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bergulat dengan identitasnya. Dia menceritakan semuanya, bagaimana dia bertemu Sinta di kampus Universitas Indonesia, bagaimana perasaan itu tumbuh dari persahabatan menjadi cinta yang dalam, dan betapa sulitnya menyembunyikannya dari keluarga yang konservatif. Tapi sekarang, melihat buku itu di rak toko buku terkenal di Mall Blok M, Aulia merasa dikhianati. Tante Rina bukan hanya menceritakan kisahnya, tapi menambahkan elemen dramatis, menggambarkan Aulia sebagai korban pelecehan masa kecil yang membuatnya salah jalan, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Buku itu laris manis, ulasan online memuji keberanian Tante Rina dalam membahas isu di masyarakat Indonesia yang masih tabu. Aulia merasa mual. Bagaimana bisa tante yang dia percayai melakukan ini? Untuk uang. Untuk ketenaran. Teleponnya berdering, nomor Sinta muncul di layar. Aulia ragu mengangkatnya, tapi akhirnya dia tekan tombol hijau. "Aul, kamu baca berita belum? Buku itu. Tentang kita," suara Sinta panik di ujung sana. Mereka bertemu di kai kecil di Kemang, tempat aurit mereka dulu. Sinta duduk di depan Aulia, matanya merah karena menangis. "Kenapa tantemu lakukan ini? Dia bilang cerita ini iksi, tapi semua orang tahu itu kisahmu. Nama kita diubah, tapi detailnya terlalu mirip." Sinta menggelengkan kepala, tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Aulia menatapnya, hati teriris. Sinta adalah segalanya baginya, gadis berusia 24 tahun dengan senyum hangat yang selalu membuat hari Aulia lebih cerah. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Sinta dengan rambut pendek bergelombangnya sering berdebat tentang puisi Chairil Anwar. Cinta mereka tumbuh pelan tapi pasti, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur. Tapi sekarang buku itu mengancam semuanya. Keluarga Sinta yang berasal dari keluarga Muslim taat di Yogyakarta sudah mulai curiga. Ayah Sinta menelepon kemarin menanyakan apakah dia kenal dengan tokoh di buku itu. Sinta berbohong tapi ketakutannya nyata. "Aku takut, Aul. Kalau orang tua tahu, mereka akan memaksaku pulang dan menikah dengan pria pilihan mereka." Aulia meraih tangan Sinta, tapi Sinta menariknya pelan. "Dan kamu? Keluargamu bagaimana?" Aulia menghela napas panjang. Keluarganya di Bandung, orang tua yang bekerja keras sebagai pegawai negeri, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Mereka belum tahu tentang orientasi seksualnya, dan buku ini bisa menjadi bom waktu. Malam itu, Aulia pulang ke apartemen kecilnya di Tebet. Dia duduk di lantai, memeluk lutut, dan menangis sendirian. Kenangan masa kecil bersama Tante Rina melintas, tante yang selalu membawanya jalan-jalan ke Monas, tante yang menjadi tempat curhat ketika orang tua sibuk. Tante Rina adalah penulis lepas, pernah menerbitkan novel romansa yang lumayan sukses.
Tapi kali ini dia melangkah terlalu jauh. Aulia mengambil ponselnya dan menelepon Tante. Tante, kenapa? Kenapa Tante lakukan ini tanpa bilang aku? Suaranya parau. Di ujung sana, Tante Rina terdengar tenang. Ini untuk kebaikanmu, nak. Masyarakat perlu tahu cerita seperti ini. Dan ya, buku ini membantu Tante secara finansial. Aulia terdiam, marah bercampur sedih. Tapi ini hidupku, Tante. Bukan cerita iksi. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Di kantor, rekan kerja mulai berbisik-bisik. Aulia bekerja sebagai editor di sebuah penerbit kecil di Sudirman dan rumor tentang buku itu menyebar cepat. Bosnya memanggilnya ke ruangan bertanya apakah dia baik-baik saja. Aulia mengangguk, tapi hatinya hancur. Sinta semakin menjauh, jarang balas pesan. Aku butuh waktu, Aul. Ini terlalu berat, katanya dalam pesan singkat. Aulia merasa sendirian di tengah kota besar ini, di mana norma sosial masih menekan orang seperti dia. Dia ingat demonstrasi anti-LGBT di Jakarta beberapa tahun lalu, bagaimana orang-orang berteriak slogan kebencian. Apakah ini akhir dari segalanya? Aulia memutuskan untuk bertemu Tante Rina secara langsung. Di rumah Tante di Bogor, udara sejuk pegunungan tak mampu redakan amarahnya. Tante, tarik buku itu dari peredaran, tuntut Aulia. Tante Rina menggelengkan kepala. Sudah terlambat, nak. Kontrak sudah ditandatangani. Lagi pula, ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Aulia tertawa getir. Inspirasi. Tante ubah aku jadi korban tragis. Tante tahu aku tak pernah alami pelecehan itu. Tante Rina menatapnya dingin. Itu untuk membuat cerita lebih menarik. Pembaca suka drama. Aulia berdiri, pintu dibanting saat dia pergi. Di perjalanan pulang, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas pengkhianatan ini. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Ponselnya penuh notifikasi, pesan dari teman lama, komentar di media sosial, bahkan panggilan dari ibunya. Aulia, apa benar buku Tante Rina tentang kamu? Suara ibu di telepon gemetar. Aulia terdiam, tak tahu harus jawab apa. Ibu, itu iksi, bohongnya lemah. Tapi ibu tak percaya. Kita bicara nanti. Ayahmu marah besar. Telepon ditutup, meninggalkan Aulia dalam keheningan yang menyiksa. Dia tahu saatnya menghadapi keluarga. Akhir pekan itu, dia naik kereta ke Bandung, hati berdebar sepanjang perjalanan. Di rumah orang tua, suasana tegang. Ayah duduk di kursi dengan wajah keras, ibu di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Ceritakan semuanya, perintah ayah. Aulia menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya, dia coming out secara resmi. Ya, ayah, ibu. Aku lesbian. Aku mencintai Sinta. Ruangan hening, lalu ayah bangkit dan pergi ke kamar tanpa kata. Ibu memeluk Aulia, tapi pelukannya terasa dingin. Kenapa kamu tak bilang dari dulu? Dan Tante Rina. Dia bilang ini untuk membantu kita. Aulia melepaskan pelukan. Membantu. Dia jual ceritaku. Malam itu, perdebatan sengit terjadi. Ayah menuduh Aulia membawa malu keluarga. Di Indonesia ini, orang seperti kamu dianggap dosa. Bagaimana tetangga bilang? Ibu mencoba menenangkan, tapi matanya penuh kecewaan. Aulia membela diri, menceritakan perjuangannya, bagaimana dia berpura-pura suka laki-laki di sekolah, bagaimana dia merasa salah sepanjang masa remaja. Ini bukan pilihan, ayah. Ini aku. Tapi ayah tak bergeming. Kamu harus berubah. Kita cari terapi. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Aulia. Dia pergi dari rumah dengan air mata, kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih berat. Sementara itu, Sinta menghadapi badai sendiri. Di apartemennya di Senayan, orang tuanya datang tiba-tiba dari Yogyakarta.
Kami baca buku itu. Apakah kamu terlibat? Tanya ayah Sinta dengan suara tegas. Sinta menyangkal, tapi ibunya menemukan foto Aulia di ponselnya. Ini dosa besar, nak. Kamu harus putus dan ikut kami pulang. Sinta menangis, membela cintanya. Aku bahagia dengan Aulia, Bu. Kenapa tak bisa terima? Perdebatan memanas, ayah Sinta mengancam memutus bantuan finansial. Sinta merasa terpojok antara cinta dan keluarga. Aulia dan Sinta bertemu lagi di Taman Sarinah, tempat mereka pertama kali berkencan. Aku tak tahan lagi, kata Sinta sambil memegang tangan Aulia. Orang tuaku memaksaku memilih. Aulia menatapnya penuh harap. Pilih aku, Sin. Kita bisa hadapi bersama. Tapi Sinta menggelengkan kepala. Aku takut kehilangan mereka. Aul. Kata-kata itu menghancurkan Aulia. Mereka berpisah dengan pelukan terakhir. Sinta pergi meninggalkan Aulia sendirian di bangku taman. Malam itu, Aulia minum sendirian di bar kecil, mencoba lupakan sakit hati. Tapi pengkhianatan Tante Rina belum berakhir. Aulia mendapat email dari penerbit, mereka ingin wawancara dengannya untuk promosi buku. Marah, Aulia menolak. Dia mulai mencari cara hukum untuk hentikan buku itu. Bertemu pengacara di Kuningan, dia ceritakan semuanya. Ini pelanggaran privasi, tapi sulit dibuktikan karena nama diubah, kata pengacara. Aulia kecewa, tapi tak menyerah. Dia posting di media sosial, tanpa nama, tentang pengkhianatan keluarga. Postingannya viral, banyak yang dukung, tapi juga banyak hujatan dari kelompok konservatif. Di sisi lain, Tante Rina menikmati kesuksesan. Buku laris, dia diundang talk show di nasional. Di acara itu, dia bicara tentang membantu komunitas sambil menangis palsu. Aulia nonton dari apartemennya, marah membara. Hipokrit, gumamnya. Dia putuskan konfrontasi lagi, kali ini publik. Tapi sebelum itu, teman lama menghubunginya, Aul, aku dukungmu. Banyak orang seperti kita yang diam karena takut. Hari demi hari, tekanan meningkat. Aulia dipecat dari kantor karena gangguan reputasi. Bos bilang tapi tekanan dari atas. Aulia merasa dunia runtuh. Dia pindah ke kos kecil di Matraman, hemat uang. Sinta menelepon sesekali, tapi hubungan mereka retak. Aku rindu kamu, kata Sinta. Aku juga, jawab Aulia. Tapi ketakutan Sinta lebih kuat. Aulia memutuskan melawan. Dia hubungi jurnalis independen di Jakarta Post, ceritakan sisi asli kisahnya. Artikel itu terbit, pengkhianatan keluarga, kisah coming out yang dijual. Reaksi masyarakat beragam. Beberapa simpati, yang lain tuduh Aulia cari perhatian. Tante Rina marah, menelepon Aulia. Kamu hancurkan reputasiku, bentaknya. Aulia balas dingin, tante yang mulai. Hubungan mereka putus total. Sinta membaca artikel itu, hati terguncang. Dia konfrontasi orang tuanya lagi. Ini bukan dosa, Bu. Ini cinta. Ayahnya marah, di agama kita ini haram. Debat panjang, Sinta akhirnya pergi dari rumah, kembali ke Jakarta. Dia hubungi Aulia, aku pilih kamu. Mereka bertemu di kai, pelukan hangat. Tapi bahagia itu sementara. Keluarga Sinta putus hubungan, Sinta kehilangan dukungan. Aulia dan Sinta mulai hidup bersama di apartemen kecil. Tapi tekanan sosial datang. Tetangga bisik-bisik, teman menjauh. Di tempat kerja baru Aulia sebagai relancer, klien ragu karena isu pribadi. Sinta yang bekerja di agensi iklan dibully rekan kerja. Lesbian. Hati-hati, jangan deket-deket, kata mereka. Sinta menangis di malam hari, Aulia peluk dia. Kita kuat, Sin. Tapi konflik internal muncul. Aulia mulai ragu apakah coming out ini pantas. Harga yang dibayar terlalu mahal. Sinta juga merindukan keluarga.
Suatu malam mereka bertengkar. Ini salah buku tantemu, tuduh Sinta. Aulia balas, kamu yang lemah. Kata-kata pedas terlontar, mereka tidur terpisah. Pagi harinya, Sinta minta maaf. Aku takut kehilangan semuanya. Aulia mengerti, mereka rekonsiliasi. Tapi Tante Rina tak berhenti. Dia tulis buku lanjutan, kali ini tuduh Aulia memfitnahnya. Aulia marah, ajukan gugatan hukum. Pengadilan di Jakarta, proses panjang. Saksi dipanggil, termasuk Sinta. Di sidang, Sinta bersaksi, ini kisah kami, bukan iksi. Hakim dengar, tapi masyarakat luar ribut. Demonstrasi kecil di depan pengadilan, pro dan kontra. Aulia merasa lelah. Di malam hari, dia renungkan pilihan hidupnya. Dari gadis Bandung yang polos, menjadi wanita yang berjuang untuk identitas. Sinta di sampingnya, tapi bayang pengkhianatan masih ada. Mereka ikut komunitas di Jakarta, dapat dukungan. Tapi trauma tetap. Proses hukum berlanjut, Aulia dan Sinta hadapi tekanan lebih besar. Media liput, wajah mereka muncul di berita. Keluarga Aulia putus hubungan, ayah bilang kamu bukan anakku lagi. Ibu diam tapi kirim pesan rahasia, ibu sayang kamu. Sinta sama orang tuanya tak angkat telepon. Di tengah itu Aulia temukan surat lama dari Tante Rina. Surat itu ungkap alasan, Tante Rina pernah punya pengalaman serupa, tapi ditekan masyarakat. Aku lakukan ini untuk bebaskanmu, tulisnya. Tapi Aulia tak percaya itu pembenaran. Mereka pindah ke Bali sementara, cari kedamaian. Di Pantai Kuta, mereka bicara hati ke hati. Apa kita salah? Tanya Sinta. Aulia jawab, tidak. Cinta kita benar. Tapi kembali ke Jakarta, realita menyergap. Aulia sakit, stres tinggi. Dokter sarankan istirahat. Sinta dapat tawaran kerja di Singapura, kesempatan bagus. Aku mau pergi, Aul. Di sana lebih bebas. Aulia ragu, jangan tinggalkan aku. Debat lagi, Sinta putuskan pergi. Ini untuk masa depan kita. Aulia sendirian lagi, hati hancur. Hakim putuskan, buku ditarik, Tante Rina bayar ganti rugi. Tapi kemenangan pahit. Tante Rina sakit hati, tak minta maaf. Aulia kunjungi Tante di rumah sakit, Tante sakit karena stres. Kenapa, Tante? Tanya Aulia. Tante jawab lemah, aku pikir ini benar. Mereka rekonsiliasi pelan, tapi luka dalam. Sinta kembali setelah 6 bulan, mereka renian. Aku rindu kamu. Mereka mulai lagi, lebih kuat. Tahun berlalu, Aulia dan Sinta bangun hidup baru. Mereka aktif di komunitas, bantu orang lain. Tapi masa lalu menghantui. Keluarga pelan-pelan terima, Ibu Aulia kunjungi. Ma, nak. Ayah masih dingin, tapi tak tolak. Tante Rina tulis buku baru, kali ini minta maaf publik. Aku salah. Aulia baca, campur aduk. Mereka bertemu, bicara panjang. Aku makan Tante, kata Aulia. Cinta Aulia dan Sinta tumbuh, tapi dengan bekas luka. Mereka hadapi masyarakat yang berubah pelan, tapi masih ada diskriminasi. Apakah pengkhianatan keluarga bisa benar-benar dimakan demi kebaikan yang lebih besar?